Oke, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat buat belajar. Nah, kali ini kita kembali lagi ke mata kuliah Teknologi Pengembangan Media. Kalau minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang media audio, mulai dari spot radio, kemudian podcast, kemudian jingle. Nah, kali ini kita akan beralih ke media visual. Untuk media visual yang akan saya terangkan adalah tentang fotografi. Nah, nanti kita akan membagi menjadi dua sesi. Yang sesi pertama kita akan belajar tentang dasar fotografi. Kemudian di sesi yang kedua kita akan belajar fotografi sebagai media promosi kesehatan. Nah, mungkin pada masa sekarang fotografi bukan hal yang baru gitu ya buat anak-anak muda seperti kalian. Dengan perkembangan dunia fotografi yang begitu pesat, bahkan sekarang istilahnya fotografi dalam genggaman gitu ya. Jadi kalian bisa memotret di mana saja, kapan saja selama kalian membawa HP misalkan. Nah, kalau zaman dulu mungkin fotografi agak sedikit berat, apalagi pada saat kamera film. Ketika kita harus memotret, kemudian kita harus mencetak fotonya, memerlukan proses yang cukup panjang. Tetapi sekarang begitu kalian pencet shutter di HP, foto sudah bisa kalian lihat. Nah, selain perkembangan di peralatan, ternyata perkembangan dunia fotografi juga didukung dengan perkembangan sosial media yang begitu pesat. Mulai dulu misalkan zaman saya ada Friendster gitu ya, kemudian ada Facebook, dan paling booming sekarang adalah medianya adalah Instagram. Sekarang ada jutaan foto terupload setiap hari di Instagram dari berbagai genre, baik itu fotografi, foto diri, foto makanan, foto landscape, foto makro, foto benda-benda di sekitar, human interest dan sebagainya. Banyak sekali foto-foto yang tersedia di Instagram. Nah, apakah dari kalian ada yang memiliki hobi fotografi? Mungkin banyak gitu ya yang dari kalian yang menyukai fotografi. Kalau saya sendiri hobi fotografi sejak tahun 2010. Jadi sejak tahun 2010 saya sudah mulai suka motret, mulai dari foto-foto yang sederhana sampai dengan sekarang saya punya usaha, punya bisnis di bidang fotografi. Nah, nanti akan kita lihat apa sih sebenarnya fotografi, apakah fotografi itu mudah atau susah, apakah murah atau mahal. Oke. Kita mulai perkuliahan hari ini. Semoga kalian enjoy, semoga kalian menikmati, dan semoga kalian belajar. Nah, sebelum berjalan lebih lanjut gitu ya, saya pengen mulai dulu dari apa sih sebenarnya definisi dari fotografi. Nah, menurut kalian nih, fotografi itu apa sih? Ya, fotografi. Apa bedanya fotografi dengan videografi? Oke, kalian pikirkan dulu ya. Fotografi berarti terdiri dari dua kata, ada foto dan ada grafi. Kalau videografi juga sama, ada video, ada grafi. Gitu ya. Oke, nah kita akan bahas mulai definisi yang pertama dari fotografi, ada di slide yang selanjutnya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari definisinya, fotografi itu ada berbagai macam sumber yang mengatakan istilahnya berbeda-beda gitu ya.
Tapi kalau misalkan disimpulkan, fotografi adalah kegiatan mengambil dan mencetak foto. Ya, kegiatan mengambil dan mencetak foto. Tapi kalau dari asal mula katanya, fotografi itu adalah melukis dengan cahaya. Jadi dari foto dan grafi ya. Jadi melukis dengan cahaya. Jadi salah satu syarat sebuah foto itu bisa diambil adalah ketika ada cahaya. Oke, mungkin ada yang protes, foto bisa diambil kalau misalkan ada kamera dong. Iya sama, tapi kalau misalkan dari segi definisi, fotografi itu adalah melukis dengan cahaya. Jadi sebuah foto akan bisa diambil ketika ada cahaya. Bahkan di warna yang gelap pun tetap ada yang namanya cahaya. Coba nanti kalian lihat ya, kalian cari sumbernya, bener nggak sih warna hitam itu atau warna yang gelap itu tetap ada cahayanya. Oke, kalian cari referensi. Kemudian yang kedua ada sinematografi. Nah, sinematografi adalah seni fotografi gambar yang bergerak. Jadi kalau misalkan fotografi itu gambarnya anteng gitu ya, freeze, beku. Tapi kalau sinematografi itu adalah mengambil gambar yang bergerak, atau istilah lainnya videografi lah. Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya yang muncul biasanya adalah, sebenarnya fotografi itu susah atau gampang sih? Nah, sekarang kalian pikirkan dulu, menurut kalian fotografi itu gampang atau susah? Nah, mungkin buat sebagian orang fotografi itu gampang sekali, gitu ya. Jadi tinggal pencet shutter, foto langsung jadi. Tapi kenapa banyak sekali ada yang membuka jasa-jasa atau workshop tentang fotografi? Kenapa fotografi juga perlu dipelajari? Nah, ternyata memang kalau misalnya kita hanya membuat foto gitu ya, asal mengeluarkan gambar, membuat foto itu gampang. Tapi kalau misalnya kita pengen membuat foto yang berkualitas, itu perlu proses belajar, perlu pengalaman, perlu jam terbang, dan sebagainya. Oke, saya kasih ilustrasikan. Yang pertama adalah fotografi itu gampang. Benar nggak sih? Ya, menurut saya fotografi itu gampang kalau misalkan kita sudah tahu dasar-dasarnya. Nah, saya ilustrasikan seperti ini. Jadi saking gampangnya fotografi, bahkan anak kecil pun bisa membuat foto, ya kan? Katanya sekarang wah ya udah kasih aja kamera atau HP ke anak kecil aja sudah bisa membuat foto. Iya benar sekali. Jadi saking gampangnya fotografi itu bisa dilakukan oleh anak kecil. Itu gambarnya ya, jadi ada anak kecil motret buaya, jangan ditiru pokoknya. Nanti fotonya nggak jadi, kaliannya yang dimakan buaya. Oke lanjut. Nah, bahkan ilustrasi ini menggambarkan saking gampangnya fotografi, nggak cuma manusia yang bisa motret, tapi hewan juga bisa motret. Di sebelah kiri gitu ya, ada monyet yang lagi pegang HP, ada monyet yang lagi mengintip finder kamera gitu ya. Di sebelah kanan juga sama, ada kamera, monyet pegang HP dan monyet melihat di kamera. Nah, ini salah satu foto awal saya belajar motret gitu ya. Kalau misalkan tadi saya bilang saya mulai hobi fotografi 2010, saya mulai serius di bidang fotografi itu sekitar tahun 2012. Ini foto saya ambil ketika ada acara budaya di Wonosobo. Saya potret di daerah Telaga Menjer tahun 2012. Zaman dulu kamera pixelnya belum terlalu bagus seperti sekarang, jadi masih banyak yang shake, masih banyak yang blur gitu ya. Ini menurut saya foto yang cukup bersejarah buat saya ya. Fotonya nggak terlalu bagus, cuma momennya, waktunya,
dan proses saya belajar di tempat itu cukup banyak. Nah, berlanjut ke slide selanjutnya, saya akan cerita sedikit tentang sejarah fotografi. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kiri itu ada gambar hitam putih, ada yang gelap, ada yang terang. Itu merupakan foto pertama kali di dunia yang bisa diambil dari sebuah kamera. Nah, judul aslinya itu The Legras atau View from Windows atau pemandangan dari jendela. Nah, sebenarnya foto ini adalah foto yang secara tidak sengaja diambil, foto yang diambil secara tidak sengaja oleh Nicephore Niepce. Ya, jadi foto ini nggak sengaja diambil, jadi itu akhirnya bisa muncul gambar. Nah, kemudian yang di bagian kanan ini adalah kamera pocket pertama kali. Kamera pocket itu kamera saku, namanya Kodak Brownie. Nah, ini informasi ini saya dapatkan dari Arben Rambe. Nanti akan saya kasih link video lengkapnya, nanti kalian bisa pelajari. Nah, coba kalian bayangkan kalau misalnya kamera pocket saja sebesar itu, gimana cara menyimpannya gitu ya di dalam saku. Kalau sekarang kamera benar-benar sangat ringkas, bahkan ada kamera apa istilahnya, kamera yang buat adventure gitu ya, action cam, ada GoPro dan Xiaomi dan sebagainya, itu ukurannya sangat kecil sekali. Bahkan ada spy cam, kamera yang buat mata-mata, ukurannya juga jauh lebih kecil. Oke, sekarang berlanjut. Kenapa sih seseorang itu suka atau hobi atau menekuni bidang fotografi? Nah, yang pertama, orang menyukai atau hobi bidang fotografi karena dia ingin menyampaikan pesan. Nah, termasuk kalian sebagai kesehatan masyarakat belajar juga bagaimana membuat sebuah foto yang bisa menyampaikan pesan-pesan kesehatan, yang bisa meningkatkan pengetahuan, sikap, kewaspadaan, kepedulian, empati, simpati dan dari masyarakat agar perilakunya bisa mengarah ke yang lebih baik. Nah, ini contohkan di sini ada adik-adik di tempat KKN, fotonya sederhana. Mereka berkumpul rame-rame, tapi pesan yang dituliskan di sini menurut saya sangat bagus. Ya, jadi ceritanya kakak-kakak KKN di sini bukan untuk galigot, bukan untuk ngechat, tapi mereka mengajarkan kami tentang pendidikan dan masa depan. Nah, fotonya simple, sederhana, tapi pesannya sangat menyentuh. Nah, nanti tugas kalian, kalian harus belajar bagaimana membuat foto yang tadi bisa menyampaikan pesan-pesan kesehatan untuk masyarakat. Nah, tadi yang pertama, kenapa orang melakukan fotografi? Yang pertama untuk menyampaikan pesan, yang kedua adalah untuk mengabadikan kenangan. Nah, kalau ini foto saya sendiri ya, saya hobi fotografi, hobi jalan-jalan, kebetulan punya pasangan juga sama, hobi fotografi, hobi jalan-jalan. Jadi di sini saya pengen motret pantai sebenarnya. Motret pantai, ada gazebo di pinggir pantai, kemudian ada sayanya kecil gitu ya. Oke, ini pantai di daerah Kebumen, namanya Pantai Menganti. Pantainya bagus sekali, tidak kalah dengan pantai di Bali maupun di Lombok, cuma aksesnya sangat sulit dan sangat jauh dari kota menurut saya gitu ya. Oke, yang selanjutnya, kenapa orang menyukai fotografi? Jadi fotografi itu bukan hanya soal alat, tapi juga minat. Percuma orang punya alat sebagus apapun, secanggih apapun, kalau misalnya dia tidak punya passion, tidak punya minat, tidak punya bakat di bidang fotografi, hasilnya juga biasa saja. Tapi
anak-anak sekarang, anak muda zaman sekarang, ketika dia membuat foto dengan kamera HP saja, hasilnya sudah sangat luar biasa. Bahkan saya sendiri merasa sangat ketinggalan jika dibandingkan dengan anak-anak muda sekarang, termasuk kalian mungkin yang feed Instagramnya bagus-bagus gitu ya. Nah, yang selanjutnya, fotografi itu hobi yang mahal. Saya akui fotografi itu hobi yang sangat mahal. Kita harus mempunyai alat, kita harus membeli alat yang harganya juga tidak murah. Kalau misalnya HP juga kamera dengan kualitas terbaik pasti harganya jauh lebih mahal, apalagi kamera SLR dan mirrorless gitu ya. Nah, kalau kamera SLR dan mirrorless, selain kita harus beli body kameranya, kita juga harus beli lensanya. Nah, tapi ketika saya dulu awal-awal belajar, saya nggak harus membeli, saya bisa pinjam. Kalau sekarang pun kalian pengen serius di bidang fotografi, pengen belajar, banyak rental kamera gitu ya, sewa kamera, baik harian, mingguan maupun bulanan. Kalau misalnya kalian pengen serius belajar tapi belum punya investasi alat. Nah, fotografi memang hobi yang mahal, tapi sangat banyak manfaat yang saya rasakan di bidang fotografi. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, saya bisa belajar banyak hal. Jadi ternyata fotografi itu nggak hanya soal memencet shutter dan gambarnya jadi, tapi kita belajar yang namanya pencahayaan, baik pencahayaan alami maupun pencahayaan buatan. Kita belajar yang namanya white balance. Jadi kalau misalnya cahaya matahari itu warnanya apa, cahaya lampu warnanya apa, lampu neon warnanya apa, mendung warnanya apa, gitu ya, kita belajar. Kita belajar yang namanya speed, kita belajar yang namanya diafragma dan sebagainya. Banyak sekali yang kita pelajari di bidang fotografi. Ya, kalau misalnya kalian pakai HP auto tinggal jepret. Tapi ketika kita pakai mode manual, kita harus belajar banyak hal. Oke, itu yang pertama. Jadi manfaat fotografi, kita bisa belajar banyak hal. Kemudian yang selanjutnya, ketika saya belajar fotografi adalah saya merasa lebih banyak bersyukur. Kenapa? Karena saya bisa menikmati begitu luar biasanya alam. Saya bisa mengabadikan baik gambar-gambar yang secara disengaja maupun secara tidak disengaja. Saya begitu menikmati momen, saya begitu menikmati waktu, saya begitu menikmati hidup, saya begitu menikmati, bersyukur dengan segala apa yang Tuhan berikan. Nah, manfaat yang selanjutnya, ketika saya mulai menekuni bidang fotografi adalah saya terbiasa menyusun rencana. Jadi ketika saya ingin memotret, saya harus menyiapkan kamera apa saja yang harus saya bawa, lensa apa saja yang harus saya bawa, peralatan pendukung apa saja yang harus saya bawa, baik itu flash, tripod, filter, banyak sekali yang harus saya persiapkan. Kemudian saya harus persiapkan adalah waktu, kapan saya harus berangkat, kapan saya harus pulang, kapan saya bisa memotret, kapan saya bisa istirahat. Nah, kemudian berapa lama waktu perjalanan saya, kemudian banyak sekali, pokoknya saya menjadi terbiasa menyusun rencana. Jadi istilahnya adalah hidup orang bisa lebih teratur. Nah, yang selanjutnya ini yang paling menarik adalah ketika kita benar-benar serius menekuni bidang fotografi, kita bisa mendapatkan uang saku tambahan. Nah, atau bahasa gampangnya itu kita bisa menjual hasil karya kita, atau kita bisa mengikuti lomba, kita bisa buka jasa foto wisuda, foto couple, foto private, foto wedding, atau misalnya foto seni dan sebagainya. Nah, untuk menjual foto sendiri sekarang banyak sekali website-website yang bisa kalian akses, kalian apply, kalian register untuk menjual foto kalian. Ada Fotolia, ada Pinterest, ada banyak sekali. Nanti kalian bisa cari deh kalau misalnya kalian benar-benar serius buat
belajar fotografi. Jadi nggak cuma foto kalian itu ada di galeri HP atau galeri Instagram saja, tapi kalian bisa mendapatkan uang dari foto kalian. Nah, tadi saya ceritakan bahwa foto itu bisa menghasilkan uang gitu ya. Kalau misalnya kalian bisa buka jasa di foto prewedding maupun foto wedding, ini contohnya foto-foto saya yang lama gitu ya, tahun 2016, salah satu foto wedding di Yogyakarta di gereja Santa Maria Assumpta. Oke, nah fotografi itu gampang, tapi kalau misalnya kalian untuk membuat foto seperti ini, kalian perlu belajar angle, perlu belajar timing, perlu belajar rasa, perlu belajar framing dan sebagainya. Makanya fotografi itu gampang, tapi fotografi itu juga harus dipelajari. Oke, yang selanjutnya kalian bisa memperoleh uang ketika kalian mengikuti lomba. Misalkan ini foto saya ambil tahun 2016, menjadi juara favorit Semarang Fantastis. Ini foto saya ambil di dalam BRT gitu ya, di dalam BRT. Saat itu temanya adalah Gerbang Semarang. Nah, Gerbang Semarang itu kalian bisa lihat di sebelah kiri ada penunjuk arah dan di sebelah kanan ada Tugu Muda. Nah, siapa yang nggak tahu kalau misalkan Tugu Muda adalah ikon dari Semarang. Kemudian di sini ada BRT, salah satu kemajuan teknologi dari salah satu kemajuan di bidang transportasi di Kota Semarang. Kemudian di sini ada framingnya yang menurut saya luar biasa bagus. Kemudian ada garis-garis point of view namanya, atau point of interest, POI, yang menegaskan bahwa foto ini memiliki kekuatan tersendiri. Oke, ini saya ambil tahun 2016, dapat juara favorit, lumayan. Saat itu mungkin bisa buat beli motor gitu ya. Nah, kalau ini juara di Kabupaten Ungaran, jadi ada juara 1 lomba kirab budaya tahun 2016. Ini di sini ada foto kirab budaya, ada bupati dan sebagainya. Ini juara 1 foto trabas tahun 2016 di Gunung Pati Semarang. Ini lomba motocross. Kemudian juara 2 foto inklusi 2016 Gedung PDAM Semarang. Juara, kemudian ada lagi nih ya, juara harapan 1 Ibu Bayi Sehat Jawa Tengah tahun 2016 juga di Sampokong. Waktu itu ada gerakan ibu menyusui, jadi ada ratusan ibu-ibu di Sampokong berkumpul untuk menyusui bersama. Kemudian saya berkesempatan untuk mengabadikan foto tersebut, kemudian saya kirimkan lomba dan kebetulan mendapatkan juara harapan 1. Oke, jadi mungkin itu sebenarnya masih ada beberapa foto-foto baru lagi yang mendapatkan juara, tapi saya rasa cukup. Nah, kemudian kalau misalnya kita membuat foto, ada berbagai macam genre. Ada yang namanya foto portrait, ada yang namanya foto landscape, ada yang namanya foto fashion, foto kegiatan, human interest, foto jurnalistik dan sebagainya. Nanti kalian belajar lebih lanjut tentang genre-genre foto. Nah, ini saya contohkan ada yang namanya foto portrait dengan mode close up. Close up itu saya ambil apa istilahnya ya, secara dekat gitu. Jadi ini hanya kelihatan mukanya saja. Kemudian ada foto yang namanya foto separuh badan. Oke, foto separuh badan.
Kemudian ada foto full badan, jadi foto seluruh badan itu ya. Nah biasanya kalau foto-foto fashion, foto-foto baju, kita ngambilnya foto full badan. Nah kalau misalnya kalian perhatikan, kalian lihat, jadi memang awalnya itu saya hanya seorang hobi foto, kemudian saya suka iseng-iseng ikut lomba, tapi kemudian semakin kesini saya terjun ke dunia profesional, saya lebih banyak memotret model dan memotret untuk prewedding dan wedding. Jadi nanti akan saya perlihatkan beberapa contoh hasil foto-foto saya ketika saya terjun sebagai profesional. Oke, jadi sekali lagi untuk sesi ini kita akan belajar tentang dasar fotografi dulu gitu ya. Kalau misalkan foto untuk promosi kesehatan, kita akan bahas di sesi yang selanjutnya. Nah ini contoh foto kegiatan, ini untuk buku katalog sekolah atau yearbook. Biasanya juga banyak sekali sekolah-sekolah ketika mau tahun ajaran selesai meminta jasa untuk pembuatan buku katalog atau yearbook atau graduation book. Ini foto landscape, foto di Pulau Panjang di Jepara. Kemudian ini foto human interest atau foto-foto tentang kegiatan manusia. Ini foto saya ambil di Bromo, Jawa Timur. Kemudian ada foto jurnalistik atau foto wartawan atau foto kegiatan dan sebagainya lah. Oke, nanti kalian belajar lebih banyak tentang genre-genre foto itu ya. Nah ini ada contohnya, ada landscape, ada nude, ada portrait, ada produk, eksperimental, glamour, makro, sport fashion, plain people, arsitektural, ada banyak sekali. Kalau misalnya saya jelaskan mungkin 4 jam sampai 5 jam, tapi nanti akan saya kasih link videonya supaya kalian bisa belajar lebih lanjut untuk yang benar-benar tertarik terjun di bidang fotografi. Nah kalau misalnya kita ditanya membuat foto itu dimulai dari mana? Membuat foto dimulai dari sesuatu yang dekat dengan kita. Sesuatu yang dekat dengan kita. Contohnya gimana? Nah, ini foto saya ambil tidak sengaja sih sebenarnya, saya ketika lagi jalan-jalan di dekat bandara di hutan mangrove. Kalau misalnya dulu ada yang terkenal dengan Pantai Maron, tapi mungkin sekarang sudah ditutup, saya nggak tahu. Nah ada anak dan bapak-bapak lagi mancing, kemudian kebetulan juga ada pesawat yang lewat. Nah saya ambil foto ini secara spontan dan menghasilkan foto yang menurut saya juga bagus. Nah, kalau misalkan kalian sering berada di kampus, juga banyak kok kegiatan-kegiatan atau momen-momen yang bisa diabadikan dalam bentuk foto. Contoh ini ada lomba olahraga tradisional. Nah, kalau misalnya kalian kan biasanya ngambil foto dari pinggir itu ya, udah nggak kelihatan apa-apa, tapi kita coba mendekat, kita coba merunduk, kita coba membuat perspektif foto yang berbeda daripada biasanya. Kemudian ini contoh foto human interest atau kegiatan manusia. Saya ambil foto ini di daerah Kali Asin. Ini adalah foto pengasapan ikan mangut. Nah, proses pembuatan mangut ini di gubuknya, kemudian ada cahaya-cahaya yang masuk karena ada asapnya, jadi membentuk ROL atau roll atau ray of light, atau apa istilahnya ya pokoknya cahaya yang tembus lah itulah. Oke, kemudian kalau misalkan ditanya sebenarnya kriteria foto yang baik itu yang seperti apa sih? Foto yang baik adalah, pertama, kualitas foto itu harus tajam
dan warnanya baik. Oke, kalau foto buram kan ya nggak menarik lah, nggak bisa dinikmati. Kemudian komposisi atau kualitas warnanya juga baik, tidak terlalu terang, tidak terlalu mencolok, tapi tidak terlalu apa istilahnya blur gitu. Oke, nah kemudian kalau foto yang hitam putih apakah jelek? Tidak, hitam putih itu juga warna. Jadi nanti akan saya perlihatkan contoh foto-foto hitam putih yang ada kedalaman warnanya. Oke, ini ternyata saya tadi salah ya, bukan di Pulau Panjang tapi ternyata di Pulau Penyu di Bali. Ini fotonya saya ambil tahun 2018. Oke, ya mirip-mirip Pulau Panjang sih. Oke, ini di Pulau Penyu di Bali tahun 2018 saya ngambilnya. Jadi di sini fotonya tajam, fotonya lebar, warnanya juga enak dilihat. Kemudian ini kegiatan di Sambokong, warna-warni, fotonya tajam, ada point of interestnya, ada orang menari dengan barongsai, ada nonton di belakang, ada gedung Sambokongnya. Nah, kemudian ini juga sama, foto tajam, kemudian warnanya juga mencolok, enak dilihat. Coba kalau misalnya kita yang salah satu ngeblur, misalnya Pak Taufik ngeblur gitu ya, jadi nggak enak dinikmati. Jadi foto itu harus tajam. Kemudian yang kedua, selain foto itu harus tajam dan warnanya baik, foto itu juga harus bisa bercerita. Nah, orang bilang bahwa foto itu, dalam sebuah foto bisa menceritakan sejuta makna atau macam-macam lah istilahnya. Jadi buatlah foto yang bisa bercerita. Contoh tahun 2016 ketika saya mengikuti kelas inspirasi. Jadi ada anak-anak kecil ya lagi baris, mereka suruh membuat cita-cita. Ada yang menulis Riko ingin menjadi pemain sepak bola. Jadi kita harus mempunyai cita-cita sejak sedini mungkin. Kemudian kita berusaha untuk mewujudkannya, ya kurang lebih seperti itu. Jadi interpretasi orang terhadap sebuah foto itu bisa beda-beda tergantung dari imajinasinya mereka. Nah, ini foto yang saya sangat suka juga. Jadi ini foto di SD Masehi, sama masih di kelas inspirasi tahun 2016. Masih jadi foto andalan saya. Kemudian ini tari di Sukowati. Di depan ada penari cantik, di belakang ada tokoh yang jahat, kemudian di bawah ada penari kecaknya. Ini contoh foto yang bisa bercerita. Kemudian ini ada contoh lagi, saya ambil dari Google, aparat TNI melakukan proses pencarian bla 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 pesawat Sukhoi. Nah, foto ini sangat bagus, sangat bercerita. Kemudian ini lagi warga Aceh berhamburan setelah gempa. Kemudian ini lagi ada pesepak bola PSMS yang merebut kartu merah dari wasit. Oh iya, nanti kalau misalkan slide foto saya terlalu cepat, kalian bisa pause untuk membaca tulisan-tulisan yang ada di bawahnya, tulisan keterangan yang ada di bawah. Terus ini ada seorang demonstran yang membuka baju karena protes terhadap Satpol PP. Kemudian ini foto monyet yang lagi menikmati balap sepeda. Oke, jadi kalau misalnya kalian membuat foto ya jangan buat asal foto itu, tapi buatlah foto yang bercerita. Oke, saya lanjutkan. Tadi yang pertama, kualitas foto itu yang baik adalah foto yang tajam dan warna yang baik. Kemudian yang dua adalah foto yang bisa bercerita. Dan yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah sudut pengambilan gambar. Oke, jadi cerita
atau kualitas foto juga bisa ditentukan oleh sudut pengambilan gambar. Maksudnya gimana? Nah, ini saya contohkan kegiatan KKL mahasiswa. Ketika saya ingin memotret, menceritakan bahwa kegiatan ini diikuti oleh banyak mahasiswa, saya akan mundur ke belakang, kemudian motret dari jarak jauh, supaya kelihatan bahwa mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini ada banyak. Tapi kalau misalkan saya pengen memotret bahwa orang yang berbicara di depan itu adalah orang penting, dan lebih penting informasinya daripada jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKL, maka saya akan mendekat dan membuat gambar yang lebih close up. Nah, ini juga, jadi sudut pandang itu bisa menghasilkan gambar yang dramatis. Coba kalian lihat, kalau misalnya gambarnya dilihat dari bawah sini, ada mobil ketindihan dari pohon, pasti dramatis dibandingin yang sebelah kiri, pohonnya udah dipotong. Oke, itu ya. Kemudian ini, ketika kita ngomongin fotografi sebagai pesan promosi kesehatan, tidak jauh juga dengan yang namanya fotografi jurnalistik. Jadi fotografi jurnalistik atau foto sebagai upaya promosi kesehatan adalah gabungan antara gambar dan kata-kata. Tanpa kata, sebuah foto bukanlah foto jurnalistik. Jadi harus ada kata-katanya. Contoh, kalau misalkan ini nggak ada teksnya, kita nggak akan tahu ini foto bercerita tentang apa. Ya, ini foto saya ambil tahun 2015 di kantor gubernur Jawa Tengah. Tapi ketika kita kasih teks, itu akan menjadi sebuah foto jurnalistik. Oke, lanjut lagi. Ini foto waktu saya mengikuti kegiatan UNICEF. Jadi foto yang digunakan untuk kampanye perlindungan anak. Oke, 1. Ini juga sama, 2. Ada lagi, 3. Oke. Jadi foto kerjasama, kegiatan kerjasama antara UNICEF, Dinas Provinsi Jawa Tengah, kemudian ada UNES dan Yayasan Setara. Itu ya. Terus kalian ada gambaran kan kalau misalnya kalian disuruh membuat foto yang bisa mempromosikan pesan-pesan kesehatan. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ada fotonya. Kalau misalkan mau dikasih teks juga boleh, tapi kadang ada foto-foto yang kuat, tidak perlu kita kasih teks, orang sudah paham apa maksudnya. Tapi ketika kita ngomongin foto jurnalistik, kita harus menyediakan foto dan harus menyediakan keterangan atau informasi tentang foto tersebut. Oke, kemudian yang selanjutnya, jadi foto jurnalistik itu mementingkan aspek kekinian. Jadi kalau misalnya kalian membuat foto-foto tentang promosi kesehatan, usahakan topiknya juga masih hangat atau permasalahannya masih dirasakan oleh masyarakat. Misalkan sekarang kan temanya COVID nih. Nah, kalian bisa tuh membuat foto-foto yang mempromosikan atau menginformasikan tentang pencegahan COVID. Misalkan seperti itu. Oke, ini contoh aja sih. Oke, kemudian ada yang namanya citizen journalism. Ini mungkin akan saya skip. Jadi kalian bisa atau video yang akan saya lampirkan.
Nah, oke. Di bagian terakhir ada yang harus diperhatikan ketika kalian menjadi fotografer. Jadi ada etika-etika yang harus kalian perhatikan. Patuhilah kode etik fotografer. Yang pertama, fotografer itu harus sopan. Ketika kalian ingin memotret, kalian harus minta izin. Kalau misalkan kalian tidak diperbolehkan, ya jangan memotret, jangan memaksa. Nah, coba kalian lihat, itu adalah contoh-contoh fotografer yang tidak memiliki sopan santun. Kemudian yang kedua adalah tidak mengganggu. Dan yang ketiga adalah jujur. Nah, itu mungkin materi tentang dasar-dasar fotografi. Kalian boleh menghentikan belajar melalui video ini, tapi ke belakang saya akan kasih sedikit bonus. Jadi beberapa foto-foto yang pernah saya buat ketika saya terjun sebagai fotografer profesional, atau tadi fotografer yang memiliki bisnis di bidang fotografi. Jadi kalau misalkan kalian mau lanjut silahkan, mau berhenti juga silahkan. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan, baik itu lewat WhatsApp maupun lewat Elena. Oke, sekali lagi, kalau misalnya kalian merasa cukup sudah belajar tentang fotografi, kalian boleh stop di sini videonya. Kalian belajar dari video-video lain yang saya sediakan di link Elena, atau jika kalian pengen melihat hasil-hasil karya saya sebagai fotografer profesional, kalian bisa melanjutkan video ini. Nah, sekali lagi, saya memulai hobi fotografi itu sejak tahun 2010. Kemudian mulai serius ya tadi mungkin sekitar 2012. Saya mulai belajar, mengikuti kursus, ikut workshop, kemudian ikut lomba dan sebagainya mulai tahun 2012. Kemudian memulai bisnis fotografi, diawali dari modeling, kemudian fashion, kemudian merambah ke dunia prewedding dan wedding. Oke. Kalau misalnya sekarang mungkin memang agak dikurangin karena memang kesibukan jadwal di kampus lumayan berat, dan memang ternyata agak susah ketika kita menekuni dua bidang yang agak berbeda gitu ya, baik di bidang pendidikan maupun di bidang fotografi. Tapi kalau misalkan dulu saya selalu punya moto bahwa ngajar itu adalah hobi saya. Kenapa? Karena ketika saya ngajar, kadang saya merasa senang, saya merasa happy, saya merasa bahagia ketika ketemu banyak orang. Dan pekerjaan saya adalah fotografer, karena saya mendapatkan bayaran yang cukup banyak, cukuplah menurut saya untuk menghidupi saya dan keluarga ketika saya menjalankan bisnis fotografi profesional. Tapi sekali lagi, ketika kita harus memilih, memang harus ada yang dikurangi. Saya memilih untuk saat ini mengkonsen untuk mengajar dibandingkan dengan dunia fotografi. Oke, saya mulai dari yang simple dulu. Ini kalian pasti tahu di mana lah ya. Jadi ketika kita memang serius ketika kita pengen serius di bidang fotografi, ketika kita pengen bikin foto diri ya, bikin foto yang semaksimal mungkin. Ini foto untuk promosi brand Bakal Gombal. Ini salah satu brand dari kami juga. Kita jualan kaos, tapi hasilnya digunakan untuk donasi. Oke, ini contoh satu. Kemudian foto potret gitu ya, juga simple. Kalian pasti sering foto selfie, foto diri, motret orang lain.
Nah, kalau misalnya kalian punya teknik fotografi yang bagus, selfie kalian juga nggak hanya selfie yang biasa-biasa aja, tapi bisa menjadi lebih maksimal. Ini hanya butuh apa istilahnya ya, lampu tumbler apa ya kalau nggak salah. Lampu tumbler saya tarik, kemudian saya foto. Nah, yang hobi traveling, hobi jalan-jalan, kalau misalkan foto kalian masih kurang maksimal, mungkin kalian masih kurang belajar fotografinya. Oke, ini contoh Kota Lama, Semarang, spot sejuta umat ya. Ketika kita punya teknik fotografi yang berbeda, kita juga bisa menghasilkan foto yang berbeda walaupun tempatnya sama. Foto yang simple, foto di depan kaca sebuah kafe, pegang boneka ya, tanpa bantuan lampu, bisa menjadi foto yang seperti ini. Ini foto di Rembang, di daerah Lasem. Saya suka foto di sini. Kenapa? Karena menurut saya ada sebuah pohon yang sangat ikonik. Pohonnya itu besar sekali. Jadi ketika kita pengen membuat foto di sini, fotonya jadi berbeda. Lagi foto potret. Foto potret lagi. Kalau misalkan foto ini kan hanya foto duduk di kursi, kebetulan bangunannya tua gitu ya, tanpa perlu konsep yang aneh-aneh. Nah, kalau ini memerlukan usaha lebih lanjut, kita harus menyiapkan alat-alat atau properti ketika kita mau membuat foto. Oke, ini juga perlu effort yang lebih ketika kita pengen membuat foto dark atau foto gelap-gelapan gitu ya, perlu make up, kostum, tempat, properti dan sebagainya. Ini foto di daerah Mangunan, Jogja ya, daerahnya masih desa banget, bagus sekali buat foto. Dan saya suka banget foto-foto yang tematik seperti ini. Jadi temanya pedesaan, kemudian kita memotret desanya, dan kemudian ada orangnya itu ya. Lanjut foto di Bromo. Jadi foto di Bromo, waktu itu masih musim bunga, jadi kita bisa mendapatkan foto dengan kuda, bak-bak, dan ada bunganya juga. Nah, lanjut foto fashion. Tadi saya bilang bahwa kadang pengalaman itu menentukan bagaimana kualitas sebuah foto. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, biasanya orang mengambil foto ya seperti ini. Kita berdiri sejajar, kemudian kita ambil foto tegak lurus, ada pohon tumbang dan sebagainya. Tapi ketika kalian punya pengalaman lebih, kalian bisa mengambil angle yang berbeda. Nah, di tempat yang sama, pohon yang sama bisa menjadi foto yang berbeda. Ini di Tinjomoyo. Tinjomoyo itu dekat Unika ya. Nah, kalau misal kalian pengen membuat foto-foto tema hutan, di Tinjomoyo aja udah cukup bagus, banyak sekali spot-spot yang menarik. Ini foto fashion saya ambil di Purwokerto, di daerah Baturaden. Ya, jadi ada properti fogging atau asap-asap. Kemudian ini di daerah Susukan. Masih sama temanya fashion, tentang budaya, menggambarkan budaya Jawa, ada kebaya dan sebagainya. Oke, lanjut.
masih di susuan yang sama. Kalau ini adalah budaya Kalimantan kalau nggak salah sih ya, dari Kalimantan. Ini foto di Brown Canyon Semarang. Ini di Pulau Bidadari di Kepulauan Seribu, Jakarta. Masih sama, temanya juga fashion. Kebetulan ini modelnya dari luar negeri. Kalau yang ini foto di Bromo, ini bukan editan. Jadi mbaknya, kudanya, dan pagernya kita bawa ke sini. Kemudian di belakang memang Gunung Bromo beneran, bukan tempelan gitu ya. Oke, lanjut. Masih temanya fashion, ini di Banjarnegara. Ini di mana ya, saya agak lupa. Kalau nggak salah ini di Purwokerto juga. Oke, kalau ini foto di Pekalongan. Nah, ini contoh pengambilan foto beauty dari angle yang berbeda. Kalian bisa mengkombinasikan antara angle, pencahayaan dan sebagainya, membuat menjadikan sebuah foto yang berbeda daripada yang biasanya. Oke, ini juga sama. Oke, tadi itu beberapa contoh-contoh fotografi di bidang fashion atau di bidang modeling yang pernah saya lakukan. Nah, kalau misalkan dulu saya sering upload ini di Instagram atau Facebook, tapi lama-kelamaan agak gimana ya, ketika saya memang ketika fokus sebagai, kadang ada nilai-nilai saya ragu-ragu apakah bagaimana nanti pandangan mahasiswa siswa didik ketika saya mengupload foto-foto wanita, foto-foto model di Facebook maupun Instagram yang isinya sebenarnya sebagai edukasi. Makanya Instagramnya saya pisah antara Instagram sebagai pengajar yang biasanya saya isi dengan kegiatan-kegiatan pendidikan, dengan Instagram yang profesional. Instagram saya di bidang profesional. Oke, nanti kalau misalnya kalian mau, kalian bisa cek di Instagram saya. Oke. Atau di Facebook sebenarnya lebih lengkap sih. Oke, lanjut ya. Nah, kalau yang selanjutnya adalah foto-foto traveling. Ini contoh foto ketika saya ke Jepang, dapat kesempatan ke Jepang. Ketika saya bikin foto story pun biasanya saya akan pikirkan isinya apa sih, atau konten apa yang akan saya ceritakan, atau konten apa yang akan saya tonjolkan. Jadi bukan hanya sekedar ngambil foto aja gitu ya, tapi saya pengen menunjukkan cerita atau makna dari sebuah gambar. Oke, yang sebelah paling kiri misalkan ada cewek-cewek Jepang pakai seifuku, dia lagi ambil foto. Kemudian ada kakek-kakek yang sedang membaca petunjuk. Kemudian yang selanjutnya ada foto refleksi. Saya ambil foto dari kaca, pantulan kaca. Jadi di situ ada sebuah kastil Jepang kuno klasik dan ada gradasi bangunan modern. Jadi Jepang itu bisa mengkombinasikan antara tradisional dan modern dengan sangat baik. Tapi itu bukan foto yang ditumpuk-tumpuk gitu ya. Itu kastilnya ada di bagian kanan dan gedungnya ada di sebelah kiri, tapi itu hanya refleksinya saja. Kemudian yang sebelah kanan ada dua orang wanita Jepang menggunakan kimono sedang jalan. Di sini yang saya tonjolkan adalah point of interestnya. Jadi orangnya kecil tapi framingnya sangat besar. Lanjut,
ini adalah foto malam hari yang saya ambil di apartemen di Malaysia ya. Jadi saya ambil dari atap, enggak dari atap sih, maksudnya dari balkon apartemen, kemudian saya setting night shoot, kemudian bisa jadi foto yang seperti ini. Nah, kemudian ini saya ambil di Singapura ketika kebetulan dapat kesempatan ke sana juga, dapat job pre-wedding di sana juga. Ya, pokoknya tadi ketika kalian benar-benar serius di bidang fotografi, kalian bisa menikmatinya, kalian bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Oke. Nah, lanjut, kalau misalnya tadi fashion udah, traveling sudah, ini adalah foto-foto di bidang profesional pre-wedding dan wedding. Saya contohkan beberapa saja dan nanti saya mungkin akan percepat. Tapi kalau misalnya kalian pengen melihat fotonya lebih detail, kalian bisa pause biar gambarnya bisa lebih lama. Oke, ini contoh yang pertama paling simple, tanpa efek apa-apa, tanpa pencahayaan apa-apa, tanpa editing yang ribet. Ini saya ambil di daerah Bogor, di studio 8 namanya. Jadi ini contoh studio alam yang ada di daerah Bogor. Kemudian ini Siva Aprilia. Kalau misalnya kalian tahu pembawa nomor di MMA yang pernah viral, nah ini Siva. Saya foto di Candi Arjuna di Dieng. Ini contoh foto private di Hotel Grand Hyatt Yogyakarta. Fee-nya saja lumayan untuk bisa foto di hotel tersebut. Jadi cukup banyak foto yang bisa saya ambil di sini, cukup bagus karena spotnya memang luar biasa juga. Foto prewedding simple, ya. Kalau misalnya kita pengen foto prewedding, kita harus bisa menggambarkan keintimetan, tapi juga mereka tetap nyaman. Oke, Baby Margareta, ada yang tahu mungkin ya. Baby Margaret ini saya ambil di daerah Kawah Sikidang. Masih sama Baby Margaret tapi dari arah belakang. Oke, contoh lagi foto pre-wedding yang ada di alam ini di daerah Pangandaran. Bisa foto dari pinggir pantai, bisa foto di tengah pantai dan sebagainya. Oke. Ini foto di Kota Lama, Semarang. Ini foto di UNY Yogyakarta. Jadi di kayak GSG-nya UNY, malam hari kita buat still wool di situ dan kliennya sangat senang. Oke, ini di Pantai Parangtritis Yogyakarta. Oke, jangan lama-lama lihatnya ya. Kemudian ini di Bromo, masih di Bromo. Oke, nah kali ini saya akan tunjukkan ketika kalian memotret couple di wisata atau di landscape gitu ya, kalian bisa menggambarkan couple-nya secara detail, secara besar gitu ya, dan pemandangannya kecil, atau kalian bisa ambil couple-nya kecil dan pemandangannya lebih luas. Tergantung kalian pengen membuat foto yang seperti apa. Oke, lanjut. Nah, ini foto yang saya cukup suka, makanya sesinya sangat suka gitu ya. Ini bukan foto prewed, tapi foto temen yang kebetulan lagi main.
kemudian kita iseng-iseng aja yuk buat foto. Nah ini fotonya cuma diambil di gang dekat rumah ya, jadi di gang dekat rumah pakai properti motor, mobil, kemudian pakai beberapa lampu, jadilah foto yang menurut saya salah satu foto yang paling niat menurut saya bagus secara pencahayaan, dan saya sangat suka. Seperti ini hasilnya. Atau bisa seperti ini. Foto yang sama sekali nggak diniatin tapi bisa menghasilkan foto yang menurut saya sangat bagus sih. Oke, ini foto di Cilacap. Ini bukan foto private ya, cuma foto lagi main aja, kebetulan ada yang objek yang bisa difoto ya udah difoto. Ini di Benteng Pendem Cilacap. Contoh lagi yang namanya angle foto, jadi di satu tempat kita bisa mengambil banyak sudut pandang, pose dan sebagainya, menghasilkan foto-foto yang berbeda. Sama. Oke, yang ini momen siraman. Nah, kalian bisa lihat berbagai macam teknik foto yang saya gunakan. Jadi nggak harus melulu foto itu harus kelihatan muka orangnya secara full, gede, besar, tapi kalian bisa mengkombinasikan berbagai macam angle. Oke. Ini juga sama, foto momen siraman. Ini foto pernikahan. Ini foto make up hitam putih tadi ya. Jadi foto itu warna yang baik itu bukan berarti warna yang harus mencolok dan sebagainya. Hitam putih pun bisa menjadi foto yang bagus, foto yang bermakna ketika tadi pencahayaannya pas, gelap terangnya pas dan sebagainya. Masih sama foto hitam putih. Kemudian ada foto wedding ya. Oke. Kemudian yang terakhir ini foto yang baru saya ambil belum lama, mungkin 3 hari yang lalu. Pasti kalian tahu ini di sudut mana itu ya, sudut tikungan menuju ke kampus kita. Oke, terima kasih perhatiannya. Kata-kata terakhir, kalau misalkan kalian memang suka fotografi, gunakan selalu mata lebahmu, jangan gunakan mata lalatmu. Kenapa? Karena mata lebah itu selalu melihat keindahan, bunga, madu dan sebagainya. Sedangkan mata lalat itu selalu melihat yang jorok-jorok, sampah. Makanya ketika kalian memfoto, gunakan selalu mata lebahmu supaya semua yang kalian lihat adalah semua hal yang indah-indah. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Nanti silakan kalian belajar fotografi lebih lanjut di sesi yang selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.